Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trivitani Sautami. Saya ingin membahas sedikit tentang entity relationship diagram, yaitu topiknya adalah kardinalitas dan participation constraint atau batasan partisipasi. Kemudian yang terakhir ada entitas lemah dan entitas kuat. Kita mulai dari kardinalitas. Apa itu kardinalitas? Kemudian nanti apa jenis-jenisnya, dan ada minimum dan maksimum kardinalitas. Yang pertama, kardinalitas menunjukkan adanya batasan relasi antara satu himpunan data dan himpunan data yang lain. Terdapat dua batasan kardinalitas, yaitu yang pertama ada maksimum, kemudian ada minimum. Kardinalitas maksimum menunjukkan banyaknya entitas yang dapat memiliki hubungan dengan entitas data yang lain. Seperti contohnya one to one, one to many, many to many. Atau satu kepada satu, satu entitas kepada satu entitas yang lain, kemudian satu entitas ke banyak entitas, kemudian many to many, banyak ke banyak. Simbol yang kita gunakan adalah one to one menggunakan simbol garis lurus, kemudian one to many menggunakan garis lurus dan disambung dengan cross foot atau kaki gagak kalau bahasa Indonesianya. Many to many, banyak ke banyak, seperti yang tadi many, kemudian ini juga many. Kemudian selanjutnya ada kardinalitas minimum. Itu jumlah minimum yang harus dimiliki oleh entitas dalam sebuah relasi. Jadi ada dua macam, yaitu yang pertama adalah zero atau nol, yang artinya bisa memiliki nol relasi atau tidak ada relasi. Maksudnya tidak ada entitas yang terhubung dalam relasi tersebut. Kemudian ada one, minimal harus ada satu yang terhubung kepada entitas yang lain. Simbol-simbol yang digunakan adalah seperti ini adalah one atau satu, kemudian ada many atau banyak, one and only one, dari satu ke satu yang lain, dan kemudian zero or one, dari nol atau satu, kemudian one or many, nol atau banyak, yang terakhir ada zero or many, nol atau banyak. Selanjutnya adalah batasan partisipan atau participation constraints. Participation constraints adalah berapa banyak sebuah entitas yang dapat memiliki relasi dengan entitas yang lain. Ada yang pertama adalah partisipasi total, artinya semua entitas dalam tabel terhubung di dalam relasi terhadap entitas data yang lain. Biasanya partisipasi total atau total participation digambarkan dengan dua buah garis lurus. Ini gambarannya total participation seperti ini. Jadi dari entity satu dengan entity yang lain memiliki relationship yang semuanya terhubung dalam semua entitas dalam table tersebut terhubung dengan table yang lain. Yang kedua adalah partisipasi sebagian atau partial participation. Tidak semua entitas terhubung dalam sebuah relasi. Partisipasi sebagian atau partial participation biasanya digambarkan sebagai sebuah garis lurus saja, satu garis lurus saja. Kalau ini ada dua garis lurus, kalau yang ini hanya ada satu, yaitu sebagian. Yang terakhir ada entitas kuat dan entitas lemah. Keberadaannya tidak tergantung kepada entitas yang lain. Ya, ini entitas kuat ya. Biasa digambarkan dengan simbol persegi panjang. Entitas kuat selalu memiliki primary key atau kunci utama. Sedangkan kalau entitas yang lemah, entitas yang keberadaannya bergantung pada entitas pemiliknya, yaitu entitas kuat. Jadi misalnya entitas kuat ini adalah user, kemudian entitas lemah ini adalah apa yang dilakukan oleh user. Ketika user tidak melakukannya, maka tidak ada entitas tersebut. Jadi entitas lemah ini hanya bergantung kepada entitas pemiliknya, yaitu entitas kuat. Biasa digambarkan dengan simbol persegi panjang ganda. Ya, demikian pembahasan yang saya ingin sampaikan mengenai kardinalitas dan participation constraint. Kemudian yang terakhir ada entitas kuat dan entitas lemah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.